Berdasarkan hasil hitung suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), hampir pasti Pilpres 14 Februari 2024 lalu akan berlangsung dalam satu putaran. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka masih unggul telak di atas 50% dibanding dua paslon lainnya. Sejumlah kalangan menilai kesuksesan paslon Prabowo Gibran memang tak bisa lepas dari nama besar Presiden Joko Widodo, Jokowi. Bahkan kesuksesan Gibran memenangi Pilpres 2024 akan diikuti putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dan menantu laki-laki Jokowi, Bobi Nasution, berkiprah di kancah politik. Mereka sama-sama berpotensi untuk juga maju dalam perebutan kepala daerah yang akan diselenggarakan di bulan November 2024 nanti. Lantas, apakah Kaesang dan Bobi akan memanfaatkan momen kesuksesan kakaknya di Pilpres 2024 di ajang Pilkada? Apakah nama besar Jokowi masih tetap akan berpengaruh? Mengingat Jokowi akan berakhir masa jabatannya sebagai Presiden RI pada Oktober 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, karena sekarang kita masih menunggu hasil rekapitulasi pemilu pemirsa, tapi sambil menunggu ternyata perpolitikan tidak vakum pemirsa. Masih terus bergulir sesuai dengan timeline, kita nanti akan sama-sama menyelenggarakan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Jokowi Effect ini masih akan terasa? Maksudnya pemirsa akan menerjunkan sang anak bungsu bahkan juga sang mantu dalam kontestasi kepala daerah pemirsa, dan apakah Prabowo Subianto turut andil memberikan dukungan penuh atas hal ini? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sambil saya menunggu narasumber saya di studio TV One. Saya akan menyapa narasumber yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Pak Wihadi Wianto dari Gerindra dan Bang Viva Yoga dari PAN. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, Zah. Assalamualaikum, Mbak. Ya, mungkin sekarang saya ingin ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Sesuai dengan judul saya, ini mengingat bahwa sebentar lagi kontestasi kepala daerah bisa jadi Kaesang dan juga Bobi akan turun gunung juga, tapi dengan level yang berbeda. Wali kota mungkin, gubernur mungkin untuk Bobi. Nah, posisi Gerindra ini seperti apa? Masuk dalam gerbong koalisi atau bagaimana Pak Wihadi? Ya, kita melihat bahwa Bobi pada saat maju pilkada wali kota Medan itu Gerindra adalah salah satu koalisinya. Jadi saya kira masih ada tidak berubah kalau sampai sekarang, dan ini kita melihat juga perkembangan nantinya, kan kita belum tahu Mas Bobi ini mau mengarah kemana. Jadi kita akan tetap melihat perkembangan lebih lanjut, karena sampai sekarang kan ini masih belum begitu, pembicaraan masih belum begitu intens mengenai masalah akan ke wali kota, tetap wali kota atau ke gubernur. Nah ini nanti kan kita akan melihat. Tapi intinya memang kita sudah mendukung Mas Bobi pada saat kemarin maju sebagai wali kota Medan. Oke, sekarang saya ke Bang Viva Yoga ini. Dari PAN sendiri kan sebenarnya Kaesang ini kan sempat digadang-gadang maju di Pilwakot Depok, sekarang sempat digadang-gadang juga untuk Pilwakot Solo. Dan PAN ini kayaknya malah, oh silakan boleh gitu, cocok mewakili Gen Z. Ini kenapa posisi PAN seperti itu, Pak Bang Viva Yoga? Ya, jika Mas Bobi atau Mas Kaesang maju di pilkada sesuai dengan arahan dari Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan, kami dari Partai Amanat Nasional akan mendukung. Apalagi pada masa itu Mas Bobi sebagai calon wali kota juga didukung oleh Partai Amanat Nasional. Jadi pertimbangannya memang dari sisi tingkat popularitas dan elektabilitas itu menjadi ukuran-ukuran yang rasional, karena tingkat elektabilitas yang relatif baik itu akan dapat memenangi terhadap pilkada. Tentunya juga ini akan menjadi perbincangan karena pasti akan mengkaitkan dengan politik dinasti dan lain sebagainya. Bagi Partai Amanat Nasional,
itu bukan politik dinasti, karena politik dinasti itu didasarkan kepada penunjukan atau berdasarkan kepada keturunan berdasarkan darah. Tetapi ini kan pilkada serentak secara langsung, yang memilih adalah rakyat secara bebas menentukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu one person, one vote, one value. Jadi tingkat keterpilihan di dalam pilkada secara demokratis itu adalah rakyat pemilih. Jadi kalau kemudian narasi-narasi yang mengkaitkan sebagai politik dinasti itu saya rasa tidak tepat. Tapi intinya bahwa PAN akan mendukung karena satu, tingkat popularitas, dan yang kedua nilai elektabilitasnya masih cukup baik, apalagi hubungan kami begitu dekat gitu. Oke, sekarang saya ke pengamat politik kita di sini. Assalamualaikum, Mas. Nah, boleh dong ditanggapi ini sebenarnya apa yang saat ini dikeluarkan statement oleh Bang Wihadi dan juga Bang Viva Yoga, sama-sama seperti gayung bersambut. Apakah saya salah mengatakan seperti itu? Itu menandakan bahwa tampaknya di pilkada di seluruh Indonesia nanti akan digelar, popularitas dari keluarga presiden ini masih menjadi hal yang signifikan. Mas Adi Praitno. Kalau pilkadanya itu September, saya kira variabel Jokowi masih menjadi penting. Jadi siapapun yang terkait dengan keluarga besarnya Pak Jokowi ini pasti akan menjadi magnet yang cukup luar biasa. Entah itu Bobi, entah itu Kaisang. Tapi kalau pilkadanya itu sesuai dengan putusan MK di bulan November, ini status Kaisang ataupun Bobi sudah tak lagi menjadi anak presiden. Tapi hanya anak mantan presiden yang saya kira dalam banyak hal tentu magnetnya akan sedikit berkurang jika dibandingkan statusnya sebagai anak presiden. Jadi bagi saya dua hal yang berbeda. Karena kalau anak presiden saya kira batuk saja semua orang ingin bantu. Berkedip saja semua partai politik, terutama partai pengusung kubu nomor 2 misalnya, sangat mungkin akan memberikan loyalitas dan dukungan politiknya. Tapi kalau sudah tidak lagi menjadi anak presiden, saya kira partai-partai itu akan mencoba untuk mencari cantolan politik yang lebih kuat, yaitu kepada Prabowo. Dan Prabowo saat itu misalnya kalau nanti akan dilantik sebagai presiden, ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi begini Caca, saya membaca kalau Kaisang ini memang menurut saya lebih pantas jadi menteri. Kenapa jadi menteri? Posisinya adalah ketua umum partai PSI. Apalagi misalnya PSI nanti bisa lolos di 2024. Per hari ini orang menghitung PSI masih sangat potensial akan lolos. Misalnya kalau hitung cepat ataupun di Sirekap yang kemudian real count-nya itu sudah muncul di KPU, sudah 3% sekian. Dan sangat mungkin PSI ini akan lolos. Kalau andai misalnya PSI ini lolos, maka posisi Kaisang menurut saya bukan kepala daerah lagi, tapi setara dengan menteri, setara dengan Zulkifli Hasan, setara dengan Erlangga Hartarto, dan setara dengan AHY, bukan lagi gubernur, apalagi bupati dan wali kota. Ini yang saya sebutkan bahwa kalau melihat Kaisang, bagi saya bukan lagi wali kota, bukan lagi gubernur ataupun bupati, tapi setara dengan menteri. Jarang, bahkan tidak pernah dalam ada sejarahnya di Indonesia ini ketua umum partai nyalon sebagai kepala daerah. Ini yang harus dilihat sebagai variabel. Kaisang memang anak muda, Kaisang memang belum 40 tahun, tapi posisinya sebagai ketua umum PSI, apalagi nanti lolos di parlemen, tentu akan diperhitungkan sebagai variabel penting. Kalau Bobi memang hitungannya adalah setelah wali kota maka sangat pantas dia sebagai calon gubernur mungkin nanti di Sumut yang akan diperhitungkan oleh publik. Tentu politik kita akan cukup dinamis. Karena ke depan saya tidak bisa membayangkan partai-partai pendukung Pak Jokowi hari ini itu solid, entah di kemudian hari apakah bulan madunya akan terus berlanjut ataukah justru akan menemukan pola politik yang berubah dan nanti akan menemukan jalan yang beda-beda. Dari Mas Adi Praitno bisa kita tarik garis kesimpulan bahwa sesuatu yang aneh kalau ketum partai bukan nyalek pemirsa, maju dalam kontestasi kepala daerah. Itu kalau melihat dari beberapa kejadian sebelumnya. Jadi kalau ada partai politik yang langsung iya saja, setuju saja mendukung Kaisang ataupun juga Bobi maju sebagai kepala daerah, apakah mungkin Pak Wihadi boleh jawab. Jadi partai politik ini pragmatis, kayak nggak ada kader lain aja yang setara yang bisa diajukan sampai kemudian siapapun anak presiden yang mau nyalonin didukung. Seperti itu Pak Wihadi? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Adi itu kan tidak ada aturan yang secara hukum positifnya adalah ketua partai tidak boleh mencalonkan sebagai kepala daerah. Memang betul bahwa selama ini memang sebagai ketua partai itu memang tidak pernah ada yang mencalonkan sebagai kepala daerah.
Namun kan ini kita belum melihat hasil pemilu yang akan datang ini seperti apa, dan saya kira hal yang mungkin diperlukan adalah mungkin kepala daerah daripada partai, ketua partai daripada PSI bisa saja terjadi, karena ini kan sesuatu hal demokrasi ini apa saja bisa terjadi. Bahkan yang dulunya jadi menteri, kemudian jadi gubernur, jadi wali kota pun juga ada, dan turun-menurun. Tadi tidak ada satu patokan yang jelas gitu kan. Habis jadi wakil gubernur, kemudian jadi wali kota, ada juga gitu kan. Baik. Yang belum ada jadi ketua RW yang belum ada. Tapi yang itu kan sudah ada. Oke, Bang Viva Yoga, boleh ditambahkan? Ya memang dalam undang-undang tidak diatur soal itu. Itu kan menurut tafsir dari masyarakat punya tingkat kepatutan apa tidak. Gitu. Tapi dari sisi undang-undang tidak ada yang dilanggar. Oleh karena itu, Mbak Caca, kita lihat perkembangan dan dinamika pasca Pilpres ini. Nanti semoga saja Koalisi Indonesia Maju akan ada keluarga baru, bukan hanya yang sekarang ini. Pada proses selanjutnya juga akan ada penambahan insya Allah, dan itu juga akan mempengaruhi terhadap konstelasi Pilkada November 2024. Oke. Kami menginginkan bahwa konstelasi yang ada sebagai partai pemerintah itu idealnya juga bisa diturunkan, di copy paste di dalam konfigurasi Pilkada November 2024. Tetapi ternyata dari sisi pengalaman empiris, konfigurasi politik nasional itu tidak bisa 100% diturunkan ke dalam konfigurasi daerah. Masing-masing daerah memiliki hal yang khusus, yang spesifik. Jadi pola koalisi nantinya ada dua. Satu dalam pendekatan ideologi, dan yang kedua dalam pendekatan pragmatis terhadap persyaratan pencalonan calon gubernur atau calon bupati. Oke, ditahan dulu Bang Viva Yoga, nanti saat lagi ya, kalau kata Mas Hadi Praitno, kalau namanya anak presiden batuk saja ngantri orang ngasih obat. Tapi jika nanti Presiden Joko Widodo sudah tidak menjadi presiden, baru kemudian kontestasi pilkada dilakukan, apakah para partai politik yang tadinya dukung ini langsung putbal pemirsa, putar balik dukungan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin sekarang saya ingin ke Mas Hadi Praitno dulu dah untuk memberikan analisis akan hal ini. Mungkin tidak, jikalau sesuai dengan prediksi, tidak menjadi presiden lagi, majulah Kaesang dan juga Bobi. Partai politik yang memberikan dukungan akan pikir 1000 kali. Kalau saya melihat karena Kaesang dan Bobi ini selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi, tentu pasti akan dikonsultasikan dengan Pak Jokowi. Apakah akan maju di gubernur ataukah tetap di wali kota misalnya soal Bobi. Tapi saya menduga Bobi ini akan naik kelas, bukan lagi wali kota Medan, tapi akan mencoba peruntungan sebagai calon gubernur. Yang menarik Kaesang, dua potensial posisi yang akan dicapai kira-kira begitu. Pertama adalah menteri yang saya sebut tadi, yang kedua adalah calon gubernur. Mungkin di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Kenapa begini? Dua posisi yang sebenarnya sama-sama strategis. Memang tidak ada satu nomenklatur yang mengatakan bahwa ketua umum partai itu haram hukumnya nyalon sebagai calon kepala daerah. Tidak ada. Tapi kalau kita membaca kecenderungan politik saat ini, nyaris tak ada ketua umum partai, apapun ketua umum partainya, dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan wali kota tidak ada. Oleh karena itu, kalau PSI misalnya lolos nanti sebagai partai politik yang lolos di parlemen di 2024, maka posisi Kaesang itu setara dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar, setara dengan Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN, setara dengan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi inilah yang saya sebutkan, dalam konteks inilah maka tak mengherankan kalau Kaesang sebenarnya bagi saya secara portofolio politik, andai mampu PSI ini lolos ke parlemen, menteri sebenarnya, bukan lagi kepala daerah. Ini yang menurut saya perlu dicermati, karena memang apapun Kaesang bisa melakukan banyak hal, baik itu sebagai calon kepala daerah ataupun menteri. Tapi di atas segala-galanya, semua orkestrasi politik, karena ini Bobi adalah mantu presiden, Kaesang anak presiden, segala sesuatunya pasti didiskusikan dengan Presiden Jokowi. Saya ke Pak Wihadi sebagai koalisi yang juga sangat solid ya mendukung Pak Jokowi, bahkan juga Pilpres 2024 diberikan dukungan solid juga kepada Presiden. Tapi jikalau Presiden Jokowi tidak menjabat lagi, masih tetap solid kah? Atau mungkin ada langkah pragmatis juga lah, Gerindra punya hitung-hitungan, Pak Wihadi?
Pak Wihadi. Ya, di Ya, mute ya. oke. Oke, silakan Ya, lanjutkan. ya. Jadi kita ini kan sekarang koalisi besar yang bisa mengusung presiden, dan ini kita mengharapkan bahwa koalisi besar itu juga akan berkelanjutan dalam pilkada. Tetapi dalam hal ini kita harus melihat juga bahwa situasi kondisi daripada daerah masing-masing itu tentunya akan ada sedikit perbedaan. Bahkan mungkin juga koalisi akan bisa bertambah dengan partai-partai yang lain. Jadi ini adalah merupakan hal yang tidak bisa kita mengatakan bahwa kita tetap solid. Tapi kalau solid kita akan tetap solid, dan untuk pilkada juga kita mengharapkan bahwa itu akan menjadi koalisi besar. Namun bagaimanapun juga bahwa pilkada itu dinamikanya berbeda dengan pilpres yang sekarang ini, dan itu tadi kemungkinan bisa bertambah bisa berkurang itu bisa saja terjadi karena tergantung daripada daerah masing-masing. Ya, Bang Viva Yoga seperti apa? Ya kalau misalnya Mas Bobi maju bulan November 2024, saya masih meyakini bahwa koalisi Indonesia Maju Plus yang menjadi bagian dari partai politik pemerintah juga akan mendukung. Apakah itu dari berbagai partai politik yang ada nantinya, karena ukuran dari pilkada sama dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yaitu diukur berdasarkan nilai popularitas, nilai elektabilitas, dan itu menjadi ukuran yang rasional karena sampai saat ini pun Mas Bobi memiliki nilai yang baik untuk itu. Meskipun Pak Jokowi nantinya tidak menjadi presiden, bagi kami sih tidak ada masalah gitu, karena orang akan tetap melihat ada Jokowi efek sebagai bagian dari proses sejarah pada Pilpres 2024. Toh sekarang ini presiden terpilih nantinya menurut Realcon, sekarang menunggu hasil keputusan KPU, itu adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memiliki visi melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi tidak ada perbedaannya dengan visi dari Pak Presiden Jokowi. Dari sisi itu saja saya rasa tidak ada sekat psikologis, sekat politik maupun sekat ideologis untuk itu, sehingga saya rasa komunikasi di antara kami partai-partai politik pendukung pemerintah juga akan lebih cair dan lebih komunikatif. Oke, Mas Adi Praitno, Gibran menjadi kepala daerah, Bobi menjadi kepala daerah, kemudian Gibran menjadi calon wakil presiden. Jokowi efek saat ini dalam kondisi dan analisisnya, tendensinya sebenarnya positif atau negatif sih? Jikalau kemudian diulang lagi, Bobi naik menjadi GUP 1 atau mungkin Kaesang menjadi Cawalkot, seperti apa? Apakah menjadi tendensi positif atau negatif? Kalau bicara tentang tendensi dan persepsi publik, ya negatif, itu tidak bisa dibantah. Tapi satu hal, Cak, bahwa sesuatu yang negatif itu seringkali tidak bisa dikonversi terkait dengan kalah dan menang. Semua orang bicara tentang putusan MK-MK, semua orang mengutuk bicara tentang politik identitas dan politik dinasti. Tapi apa yang terjadi? Semua tidak bekerja. Bahwa yang terpilih adalah misalnya salah satu putra terbaik Pak Jokowi yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Siapa yang tidak mengutuk soal putusan MK-MK, soal pelanggaran etik terkait dengan politik dinasti? Tapi itu kan bukan konsumsi utama yang kemudian menjadi variabel seseorang mau memilih ataupun tidak seorang calon. Oleh karena itu bicara tentang ini keluarga besarnya Pak Jokowi, ini kan hanya menjadi wacana yang berputar di kalangan elit, kelompok menengah ke atas. Di bawah itu nggak ngerti. Orang taunya adalah seorang kandidat dia mampu bekerja, seorang kandidat dia terjun langsung ke masyarakat, seorang kandidat itu dipromosikan oleh partai-partai pengusungnya. Itu yang terjadi. Karena preferensi orang memilih gubernur, bupati dan wali kota bukan karena dia anak siapa, bukan. Tapi karena dia itu disokong oleh mesin partai, dianggap humble, dianggap sederhana dan sering bertemu dengan masyarakat. Jadi kalaupun toh Bobi maju, ini terindikasi sebagai menantunya Pak Jokowi, memang dalam banyak hal persepsinya negatif, tapi itu tidak merusak soal pertarungan terkait dengan elektabilitas. Ataupun Kaesang misalnya, entah maju di Jakarta ataupun di Jawa Tengah, itu juga tidak ada kaitannya bahwa ini anak presiden, persepsinya negatif. Orang tutup mata bahwa itu bukan variabel penting, selama itu masih anaknya presiden. Tapi berbeda nanti, setelah Pak Presiden Jokowi tak lagi jadi presiden, persepsi negatif itu akan kemudian dia membesar sebagai sesuatu yang tidak bisa terkendali. Itu artinya apa?
efek seorang presiden itu luar biasa karena posisinya yang menurut saya memiliki daya jangkau dan daya dukung yang tanpa dari arah manapun, tanpa diduga, dia itu memberikan support politik yang tanpa diduga, dia akan memberikan dukungan yang cukup luar biasa. Oleh karena itu bagi saya Caca, akan beda rasanya kalau pilkada ini di bulan September dan November. Kalau November pilkadanya, maka Bobi dan Kaisang bukan lagi sebagai anak presiden. Saya meyakini bahwa Bang Wihadi, Prabowo Subianto jadi presiden, Gerindra misalnya, nanti bagi saya akan cukup determinan. Kepala-kepala daerah tentu saja itu akan didesain tentu sesuai dengan selera Prabowo Subianto sebagai presiden yang tak akan mungkin diterminasi oleh siapapun. Pak Wihadi boleh ditanggapi? Ya, tentunya bahwa sebagai seorang presiden tentunya dalam hal pilkada juga mempunyai kepentingan dalam menjalankan program-programnya. Itu salah satu hal yang memang tidak bisa kita bantahkan. Dan tentunya dalam hal ini kalau kita melihat bahwa yang disampaikan oleh Pak Alfa tadi mengenai masa keberlanjutan, kita masih mengusung keberlanjutan programnya Pak Jokowi. Jadi saya melihatnya bahwa sekarang ini apapun yang terjadi adalah bagaimana komitmen dari kepala daerah untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, inilah yang menjadi suatu concern untuk kedepannya bahwa kepala daerah yang ke depan adalah kepala daerah yang mempunyai platform yang mungkin tidak tahu berbeda, namun tentunya mempunyai visi yang sama dalam memajukan program-programnya Pak Jokowi dan menyempurnakan program-program Pak Jokowi itu dalam pemerintahan Pak Prabowo nantinya apabila pemilihan ini sudah disahkan oleh KPU dengan keputusan KPU. Ini adalah satu hal yang memang tidak bisa kita sekarang kita akan sampaikan bahwa pasti akan begini akan begitu, tetapi ini jelas adalah suatu prediksi-prediksi di sini. Namun dalam hal ini kita melihat tadi Mas Adi juga mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden pada saat November. Namun bagaimanapun juga wapresnya adalah tetap daripada putra dari Pak Jokowi. Dan ini kan menjadi keberlanjutan dan saya kira keberlanjutan itu tentunya juga mengarah kepada kepala-kepala daerah nanti yang akan dicalonkan dan akan diharapkan untuk bisa memimpin daerah masing-masing. Oke, Bang Viva Yoga boleh ditanggapi? Ya, saya rasa tidak akan ada perbedaan rasa yang terlalu signifikan karena Mas Gibran nanti juga menjadi wakil presiden dan itu menjadi representasi dari kekuatan Pak Jokowi sebenarnya. Jadi dari sisi persepsi terhadap struktur kekuasaan dan dari persepsi publik pun itu juga pasti akan ada efek elektoralnya. Nah, yang penting sekarang itu adalah bagaimana mesin itu bekerja, kemudian tim-tim relawan itu bekerja dengan kekuatan manajemen modern dalam proses untuk pemenangan pilkada dan ukuran-ukuran rasional seperti nilai elektabilitas, nilai popularitas itu menjadi bagian penting dalam proses untuk perencanaan strategi kampanye dalam rangka untuk memenangi pilkada. Dalam hal ini kita melihat bahwa kekuatan dari koalisi Indonesia Maju tetap solid dan kita upayakan agar ada proses turunan ya dari pilpres ke pilkada semaksimal mungkin copy paste-nya, tapi meskipun juga ada proses domestifikasi, ada proses nilai-nilai daerah, nilai kultural yang memiliki nilai spesifik sendiri yang terkadang juga berbeda dengan konfigurasi nasional. Dan itu akan kita kaji, kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya untuk proses pilkada sebagai bagian peningkatan pendidikan politik. Oke, padahal partai-partai yang saat ini saya undang, Gerindra bahkan juga PAN ini adalah partai hebat-hebat, tapi tidak bisa menahan godaan kalau anak presiden mencalonkan pasti mereka dukung. Ibaratnya menjadi kendaraan mengantarkan pemenang yang dianggap memang populer. Kalau cuma mengantarkan saja ibaratnya kendaraan, sama dong kayak ojek online, padahal mereka punya kader-kader bagus. Sesaat lagi.
Bukan bermaksud untuk melemahkan partai politik. Partai politik Indonesia ini sudah bagus-bagus pemirsa. Bahkan di Pilpres 2024 ada yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi ibaratnya ojek online, mengantar itu bukan keluarga sendiri, tapi penumpang lain pemirsa. Kalaulah partai politik fungsinya hanya mengantarkan kader di luar partai karena mereka populer, anak presiden, ini yang membuat partai ID di Indonesia makin hari makin menurun. Boleh dijawab pertama kali Bang Viva Yoga. Iya, karena ukuran-ukuran untuk keterpilihan itu beragam, Mbak Caca. Pertama, kalau dari PAN, difokuskan kepada kader internal sendiri. Itu pun dengan syarat. Syaratnya adalah satu, memiliki tingkat popularitas yang bagus. Yang kedua, kalau disurvei, memiliki elektabilitas yang bagus. Jadi dua ukuran penting ini menjadi syarat mutlak dari kader PAN. Karena kalau tidak, kita sudah mengetahui hasilnya sebelum pilkada. Nanti kasihan, keluar banyak uang tetapi kemudian gagal. Jadi ukuran-ukuran rasional itulah yang akan menjadi syarat utama bagi kader Partai Amanat Nasional untuk dicalonkan. Dan itu dipraktekkan sampai saat ini termasuk juga nanti November 2024. Jadi persyaratannya pertama difokuskan, diprioritaskan pada kader PAN. Terus yang kedua berdasarkan kepada calon kesepakatan dari koalisi partai gitu. Nah, untuk koalisi partai sama juga persyaratannya. Satu dari tingkat popularitas, dua dari tingkat elektabilitas. Karena seluruh partai menginginkan pasangan calon yang akan didukung di pilkada itu menang. Buat apa kita mencalonkan calon yang kalah, yang sudah tahu hasilnya pada saat survei dilakukan. Nah, orang mengatakan bahwa itu adalah untuk ojek online. Ya silakan saja, tetapi bagi kami, karena masing-masing partai politik tentunya sebagian besar tidak bisa mengusung sendiri, maka proses koalisi di pilkada itu akan ditentukan berdasarkan persyaratan-persyaratan khusus, apakah itu calon dari kita sendiri atau calon dari koalisi. Nah, hal inilah yang menyebabkan proses koalisi pilkada itu menjadi penting dalam dua pendekatan. Satu, pendekatan ideologi, dan yang kedua, pendekatan pragmatis berdasarkan persyaratan untuk maju menjadi pasangan calon. Oke, gitu, Pak Wihadi seperti apa? Ya, partai politik harus realistis bahwa tidak semua daerah itu mempunyai keberagaman yang sama dalam masalah kepala daerah. Jadi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan daripada daerah-daerah tersebut, bahwa apakah memang kader kita memang mempunyai kekuatan yang cukup dalam maju sebagai pilkada. Nah, ini kan juga tetap kita melihat bahwa elektabilitas itu juga menjadi sesuatu, popularitas juga menjadi sesuatu pemikiran. Jadi apapun yang terjadi, bahwa kita melihat bahwa pilkada ini setiap daerah mempunyai kekhususan sendiri. Jadi tidak bisa kita melihat ini harus sama, dan kader-kader kita pun juga kita melihat apakah kader kita memang sudah mempersiapkan diri untuk maju sebagai pilkada. Dan kita memang memprioritaskan kader sendiri tentunya. Tetap kita sebagai, apalagi kalau ini keputusan KPU sudah resmi, tentunya sebagai partai yang mempunyai seorang presiden, tentunya akan memberikan suatu syarat yang memang harus kader kita sendiri. Namun dalam hal ini kita mesti harus berkoalisi. Nah, koalisi besar ini kan koalisi yang kita sudah solid daripada Indonesia Maju ini kan, saya katakan tadi bisa bertambah koalisinya karena mungkin melihat daripada karakteristik daripada wilayah tersebut. Nah, ini memang ada sesuatu hal yang bukannya tidak mungkin, bahwa ternyata kita hanya sebagai pengusung, bukan sebagai kader, yang maju. Tapi apapun yang terjadi, bahwa kepala daerah yang ada ini tetap adalah merupakan suatu koalisi. Koalisi ini kan bukan sebagai pengusung, hanya pengusung, ini kan tidak pengusung yang merupakan pengusung yang begitu saja, tetapi kan pengusung ini kan menjadi suatu koalisi dalam pemerintahan yang tentunya akan mendukung program-program daripada kepala daerah tersebut. Jadi ini adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat bahwa harusnya kader sendiri semua maju semua, tapi kita kan melihat bahwa
jumlah kursi daripada DPRD, kabupaten, provinsi, kota, dan segala macam itu juga menjadi pemikiran bahwa kita mungkin tidak akan bisa maju sendiri. Kita harus menggandeng daripada partai lain, berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran bahwa jumlah kursi DPRD itu juga mempengaruhi dalam memajukan pilkada, siapa yang akan kita usung. Dan tentunya ini juga nanti ke depannya dalam pemerintahan pilkada itu, DPRD ini akan mempunyai peran yang penting dalam mengawasi pembangunan daerah tersebut. Inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran semuanya. Jadi saya kira kita tidak bisa menyamakan bahwa seakan-akan kenapa kita hanya sebagai pengantar aja, bukan pengantar, tapi kita menjadi kebersamaan dalam koalisi itu. Kita kan mempunyai koalisi yang dimana sama-sama kita menginginkan kepala daerah yang tersebut menjadi kepala daerah yang menjalankan program-program daripada pemerintah pusat. Pak Wihadi. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Irma Huta Barat yang memang macet sedikit ya Mbak ya ke sini ya. Memang ini akhir pekan. Oke, balik langsung saja Mbak Irma karena kita sudah ada 2 segmen tadi membicarakan. Jadi sebenarnya Kaisang ini mau maju Pilwakot mana sih? Katanya kemarin sempat Depok, sekarang katanya mau Solo. Betul itu? belum kok kenapa belum? Tapi didengar kita udah terdengar kencang sekali isu itu. Kan belum selesai, belum selesai pengumuman untuk pileg ya. Lalu juga kita kan sedang menghitung, memang ada kenaikan yang cukup signifikan ya dalam DPRD di PSI. Dan untuk wacana maju di mana, sabarlah. Nanti akan diumumkan. Tapi keinginan itu ada? Ya, kalau kita kan melihat kalau misalkan cukup untuk satu fraksi bisa mengajukan calon, kenapa tidak? Benar nggak Mas Adi? Iya. Kalaulah tidak cukup mengajukan, secara mandiri diusung oleh partai-partai lain, senang dong PSI, begitu kah? Bahkan kita sering mengusung yang bukan dari PSI juga, ya kan? Jadi masalahnya di sini bukan soal apakah akan maju atau tidak, tapi kan ada waktunya nanti akan diumumkan. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa PSI ini kan partai yang dengan visi yang sangat modern ya. Mengingat bahwa berkali-kali anak dari presiden kemudian diajak untuk masuk ke dalam kontestasi politik, bahkan juga mantu. Ini tadi Mas Adi Praetno mengatakan kalau begini terus nanti lama-lama sentimennya negatif gitu. Ibaratnya membangun sebuah politik dinasti, ada faktor aji mumpung anak presiden juga. Bagaimana Mbak Irma? Gini, yang anak presiden kan bukan cuma Kaisang atau Gibran saja ya kan. Gini, kalau seandainya dalam kontestasi akan kalah dan bisa kalah juga karena dalam hal ini kan dipilih oleh rakyat. Kecuali duduk di kabinet ditunjuk seperti pada waktu zaman pemerintahan yang lampau. Kita pernah tahu dulu AHY pernah berkontestasi di Pilkada Gubernur ya kan dan tidak menang. Gitu. Jadi dalam hal ini memang kita sebetulnya melihat kemampuan saja dan juga itu kan dari survei bahwa masyarakat menginginkan sosok tersebut. Buktinya kan kalau tidak diinginkan oleh masyarakat tidak ada yang mau usung juga dong. Oke, baik. Nanti saat lagi saya akan tanya, tadi pertanyaan ditanggapi bahwa begitu realistis, kita tidak bilang itu pragmatis, sangat realistis bahwa bukan bermaksud untuk menjadi ojek online sebagai pengantar kader lain yang populer partai politik. Tapi realitas pemilih seperti itu, memilih yang populer pemirsa. Lantas bagaimana kemudian derajat atau tingkat kedewasaan kita berdemokrasi kalau sistemnya seperti ini. Saya bukan bagian dari elit pemirsa yang populer anak presiden, jadi mimpi saja kalau mau mencalonkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya pertama kali ke Mas Adi Pray. Benarkah bahwa memang partai politik mengantarkan calon-calon populer? Ya juga karena realitas di masyarakat juga memilih calon-calon populer. Capek-capek elit jualan visi dan misi. Kalau pemilihnya juga karakternya begitu bagaimana? Secara ideal memang partai politik itu tentu berharap betul bahwa kader terbaik mereka adalah mereka yang diusung untuk berkompetisi di semua level jabatan politik ya, entah itu pilpres, pilkada, dan seterusnya. But on the other hand kita harus juga melihat secara realistis partai ini kalau memang dukungan partainya nggak kuat, logistiknya nggak kuat, kadernya ini nggak populer, misalnya tidak disupport oleh mesin dan infrastruktur yang kuat, dia mengalah pada realitas politik. Siapa yang tidak kenal PKS? Partai kader dari awal mereka itu ditempa dengan pendidikan politik yang matang, tapi di berbagai pilkada mereka tidak menjagokan kader mereka. Yang ingin saya katakan adalah karena party ID kita itu rendah,
seringkali kandidat yang muncul itu tidak peduli partainya apa. Yang penting dia dikenal, yang penting dia disukai, yang penting dia kelihatan royal, maka dialah yang akan kemudian diusung dan akan memenangkan pertarungan. Karena pemilih kita simpel-simpel aja pikirannya. Semua partai politik ujung-ujungnya itu kerja di akhir. Nggak pernah partai politik itu misalnya dia all the time melakukan kerja politik sepanjang 5 tahun, ujung-ujungnya main di akhir. Mau partai nasionalis, mau Islam nasionalis, mau partai agamis, semua sama kelakuannya. Mereka mendatangi masyarakat kalau mau pemilihan aja. Selebihnya mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Kan itu aja politik kita. Terakhir Mbak Irma, kalaulah memang ia nanti dijagokan Kaesang untuk maju gitu ya, bagaimana kalau semacam pisau bermata dua? Ini menjadi kritikan juga untuk PSI. Ya Kaesang tidak punya pengalaman politik yang cukup dibandingkan kader-kader yang baik juga ada di PSI atau juga kader-kader yang lain di partai lain. Bagaimana? Begini, Kaesang itu meski masih muda ya, Mas Ketum itu sudah menjadi magnet bagi banyak sekali orang-orang untuk login ke PSI, itu tidak bisa dipungkiri. Tadi saya sepakat dengan Mas Adi bahwa ada popularitas itu tidak sama dengan elektabilitas ya kan. Tapi ada memang nama yang menjadi magnet dan tentu saja sebagai ketum yang baru itu menjadi magnet yang membuat banyak sekali orang login ya kan. Lalu juga ternyata kita tidak bisa underestimate orang muda ya kan. Syahrir pada waktu menjadi Perdana Menteri juga umur 26 tahun, lalu juga dulu pejuang-pejuang kita muda, dan saya pikir ini tempat memang PSI itu memberikan tempat yang selebar-lebarnya buat anak muda ya kan. Ada sih orang-orang yang tua seperti saya di belakang sebagai penasehat, namun yang maju di depan itu adalah anak-anak muda. Memang DNA yang diusung itu adalah anti korupsi dan anti intoleransi ya, dan itulah yang membuat kita ini ingin mengawal aset perampasan aset koruptor, dan itu Bro Tum yang selalu mengatakan bahwa itu yang akan dilakukan pertama kali. Nah, dari semudah itu, tapi kan saya pikir bisa melakukan otokritik lalu punya agenda yang tepat. Otokritiknya adalah ini PSI ini belum sampai ke desa-desa. Jadi kita harus kuat untuk merambah ke pedesaan. Jadi saya pikir ada agenda-agenda yang mampu dijalankan dan terlihat bahwa memang kenaikan dari suaranya signifikan. Walaupun waktunya singkat sekali. Tadi sepakat sama Mas Adi Praetno bahwa masyarakat menginginkan sesuatu yang mungkin mereka kenal, mereka tahu, dan mereka bisa percaya terhadap nama tersebut. Terima kasih Inang. Sekarang saya ke Pak Wihadi. Kalau soal masalah populer-populer, Gerindra punya kader-kader yang populer juga lah. Ada Mbak Sarah atau Budi Jiwandono juga ya, ganteng ya, begitu viral kemarin ketika pernikahan. Kenapa tidak dia? Ini bagaimana Pak Wihadi? Nah, tentunya ada satu pemikiran juga, Mbak Sarah ini kan juga beberapa kali memang diarahkan untuk menjadi kepala daerah. Namun bagaimanapun juga bahwa kader-kader yang akan dicalonkan di daerah-daerah mana itu kan menjadi pemikiran, karena bagaimanapun juga tidak bisa bahwa kader itu kemudian kader itu terkenal di Jakarta dan bukan dari daerah misalnya bukan dari Jakarta terus kemudian dicalonkan di Surabaya. Saya kira tidak bisa seperti itu, karena kedaerahan ini cukup kental dalam masalah kepala daerah ini. Tidak bisa kepala daerah itu dari daerah yang lain kemudian tahu-tahu masuk ke daerah tersebut dan segala macam. Pasti ada benang merah daripada tentu ada suatu kaitan dengan daerah tersebut. Nah, inilah yang memang sekarang lebih banyak terjadi di daerah-daerah itu yang menginginkan putra-putra daerah lain untuk bisa maju sebagai kepala daerah. Namun popularitas daripada seseorang itu secara nasional ada juga yang bisa diterima secara nasional. Jadi tapi ini kita sekarang terakhir ke Bang Viva Yoga. Kalau PAN gak usah ditanya, ini segudang artis, namanya juga partai artis nasional seperti itu kan. Komeng aja bisa, kenapa nggak dimajukan artis-artisnya maju ini? PAN bisa lah, Bang Viva Yoga. Iya, untuk PAN prioritas utama adalah kader-kader internal yang akan kita calonkan di pilkada yang memiliki nilai popularitas dan nilai elektabilitas yang cukup untuk bisa berkompetisi gitu. Dan nanti akan kita lihat hasilnya.
Dan yang utama, Mas Adi, ya, seluruh partai politik bukan hanya di Indonesia saya rasa, tapi juga di dunia menginginkan, mencita-citakan party ID-nya itu membesar gitu. Jadi kesan publiknya kan seakan-akan partai politik itu bekerja 1 tahun menjelang pemilu. Menurut saya itu kurang tepat. Partai-partai politik itu akan bekerja setelah pelantikan presiden. Itu akan bekerja lagi dalam rangka apa? Menata struktur, melakukan proses regenerasi, membangun basis, membuat program-program yang tekstual dengan daerahnya. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan party ID. Kalau party ID-nya besar, saya rasa partai politik itu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan suara di pemilu legislatif. Oke, terima kasih Bang Vivayoga, Pak Wihadi, Mas Adi Pray, Inang. Ini mudah-mudahan bahwa partai politik ini benar-benar menjadi kendaraan atau mesin partai politik yang mengantarkan keluarga sendiri. Artinya adalah kader-kader terbaik. Meskipun memang kita akan lihat nanti bagaimana gejala politik akan bergulir sebulan, 2 bulan, beberapa bulan ke depan.